Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopetani. Pada kesempatan sore hari ini, Kopetani ingin membuat video yang bercerita tentang cabai. Kenapa cabai saat ini harganya sangat melonjak tinggi di seluruh Indonesia. Ini hampir di seluruh Indonesia dengan harga yang sungguh luar biasa, yaitu luar dari dugaan. Bahwasanya saya waktu mau menanam cabai saya ini mempunyai target 25 sampai 30 ataupun 40, sudah alhamdulillah ternyata sampai sekarang yaitu hampir ratusan ribu harga cabai. Namun para sobat tani, jangan sampai kita ya nanti dengan harga kayak gini terus semangatnya kita luar biasa, tapi pas harga murah ya nanti kita tidak punya semangat. Ini petani cabai itu banyak yaitu terobsesi karena harga tinggi. Dan pada saat seperti ini saya lihat para sobat tani, jadi di sekitar tempat tinggal Kopetani ini banyak sekali yang nanam, yang ada yang bongkar kebun kopinya, ada yang sampai nyewa-nyewa untuk nanam cabai. Nah, tidak menutup kemungkinan pada saat panen nanti ya mudah-mudahan tetap mahal. Kita sebagai petani cabai senang. Yang sekarang yang kita pikirkan jangan sampai dengan harga seperti ini langsung malah pemerintah ngimpor cabai kering dari luar negeri. Ini artinya bagaimana dengan timbal balik harga yang sekarang ini dari alat-alat pertanian, contohnya dari pupuk, pestisida, lebih-lebih herbisida luar biasa naiknya. Nah, kalau sampai kebijakan pemerintah ini mengambil cabai dari luar, maka sungguh tidak akan ada timbal balik dari harga ataupun modal dalam petani berbudidaya, khususnya di dalam berbudidaya tanaman cabai. Nah, sekarang ini sobat tani, kita bersyukur yang sedang panen. Untuk di lokasi Kopetani ini mungkin masih 1 bulan lagi itu akan melakukan pemetikan, dan mudah-mudahan harganya masih sabar menanti. Tapi kalau kita lihat kerusakan-kerusakan yang sekarang terjadi, maka insya Allah ini akan masih memanjang harga cabai dengan kondisi harga di atas 50-an. Nah, kalau sampai harga di atas 50-an sobat tani, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu aja lah sebagai petani. Tapi kalau kita tengok ke belakang, permodalan yang kita keluarkan pada saat kita mau menanam sungguh luar biasa. Mungkin bisa tersenyum karena harganya yaitu ya di atas dari rata-rata. Namun sobat tani, kendalanya sekarang ini, kenapa kok sampai harga seperti ini? Dari awal tadi saya omongkan, karena budidaya cabai sekarang ini adalah melawan cuaca yang sangat ekstrim, dan setiap hari hujan turun dengan kondisi ya dicampur angin berbagai macam lah. Yang jelas cuacanya sedang tidak bersahabat untuk tanaman cabai. Lebih-lebih tanaman tomat punya Kopetani ini, tomatnya ini ya 50% rusak sobat tani, 50% rusak. Jadi tapi karena cabenya seperti ini, saya tidak terlalu ya ambil pusing. Biarlah kalau tomatnya ini bisa mengembalikan modalnya dari bisa 70%, alhamdulillah, syukur-syukur bisa mengembalikan modal 100% seperti biasanya. Nah, nanti cabenya bisa gratis. Dengan posisi harga seperti ini kok gratis, itu masya Allah ya sobat tani, banyak insya Allah hasilnya. Nah, di sini saya mengajak kepada sobat tani untuk selalu itu berbudidaya. Dalam berbudidaya cabai ini jangan kita pas waktu mahal seperti ini semangat kita timbul, tapi pas murah tidak timbul. Nah, kemarin banyak di ya medsos bahwasanya harga cabai sampai 6.000, 7.000. Tapi sobat tani tahu, orang menanam cabai dimanapun, di video manapun, masya Allah, terlepas dari apapun perawatannya, obatnya, itu pasti dia bagus karena cabai pada saat itu bersahabat. Tapi ketika cabai bersahabat cuacanya, maka harganya tidak akan bersahabat karena hampir seluruh Indonesia cabai bagus. Komoditi tanaman cabai ini kalau bagus semua karena dia tanaman bisa bosok, nah, maka harganya pasti anjlok. Tapi ketika dimanapun orang menanam cabai dalam kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ini, menanam cabai sangat luar biasa, memerlukan pengorbanan, perjuangan, kesabaran, dan segala yaitu istilahnya keterampilan ataupun kreativitas pembudidaya cabai harus dibutuhkan, baik ilmu dan modalnya. Nah,
dengan demikian, dengan cuaca yang seperti itu, dengan kondisi seperti itu, maka tidak sedikit orang yang gagal. Dengan kegagalan, maka harga cabai melambung tinggi dan melambung tinggi sampai kalau di daerah ya sekitar Jakarta itu ataupun Jawa Barat itu sudah sangat luar biasa harga dari sebuah komoditi cabai. Dan sekarang di video ataupun di berita baik TV swasta ataupun TV ya RCTI itu semuanya bercerita tentang cabai dengan kondisi harga. Dan ya perjuangan pemerintah untuk berusaha mengendalikan harga ini sangat sulit karena memang cabai nggak ada. Ya mudah-mudahan aja kebijakannya tidak salah, jangan sampai mengambil cabai dari luar negeri. Kita pikirkan petani Indonesia, petani cabai Indonesia yang selama ini kalau kita lihat Sobat Tani, kalau harga murah itu sudah bertahun-tahun berkali-kali, tapi kalau harga mahal itu hanya 1 kali 2 kali, ya kan? Jadi dalam sekian tahun sekali ada harga mahal, ada harga yang bersahabat, tapi berkali-kali juga banyak yaitu petani yang sampai nyabuti cabainya, metik digilaskan truk di jalan, dibakar, ditendang, disemprot dengan racun rumput, itu tidak sedikit, itu sering. Tapi mahal itu jarang. Maka kita sekarang yang sedang mahal, kita bersyukur dan mudah-mudahan pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan. Sehingganya ya kebijakan itu bisa pro dengan para petani. Beliau mudah-mudahan menjadi orang yang memikirkan petani. Itu sedikit harapan kita sebagai petani. Jadi kenapa kok sekarang harga cabai mahal? Itulah utamanya, yaitu cabai pada saat sekarang ini kondisinya sangat sulit menanam. Walaupun banyak sekali orang menanam, namun tingkat keberhasilan itu hanya di bawah rata-rata. Jadi persentasenya di bawah rata-rata, sehingganya yang setiap hari penduduk Indonesia membutuhkan cabai dan cabainya tidak ada. Itu dari produksi kekurangan karena banyak yang rusak, baik rusak pada saat mudanya yaitu busuk basah, pada saat tuanya busuk kering, dan banyak sekali yaitu cabai-cabai yang terkendala dari penyakit-penyakit yang lainnya. Itu sedikit dari Kobe Tani, itu asli versi Kobe Tani. Pengamatan Kobe Tani seperti itu. Seperti di sekitar ladang Kobe Tani juga banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya cabainya pada rusak. Alhamdulillah punya saya masih seperti ini. Insya Allah 1 bulan lagi saya sudah ramai bener ini, insya Allah Sobat Tani, dalam pemetikannya. Alhamdulillah ini. Jadi saya berani membuat video sekarang karena alhamdulillah pada posisi seperti ini masih ada harapan untuk panen. Dan mohon maaf sudah lebih dari 1 bulan saya tidak membuat video kepada subscriber ataupun teman-teman yang berbudidaya cabai. Mohon maaf karena saya sedang sibuk sekali, yaitu ngurusi sapi yang sekarang di sekitar tempat tinggal Kobe Tani ini sedang dilanda PMK. Dan mungkin sudah kita dengar itu di seluruh Indonesia juga demikian. Sehingganya saya sedang ngurusi ternak saya, baik kambing dan sapi, sehingganya saya sampai tidak sempat untuk membuat video masalah cabai. Inti dari video saya ini Sobat Tani, bahwasanya kita sebagai petani jangan hanya menanam pada saat harga mahal. Nah, saya ini nanam kemarin harganya sedang-sedang saja, dan saya mempunyai target 20, 25 sampai 30 dan 40 itu maksimal. Karena untuk menghadapi pas saya nanam ini, orang-orang memikirkan ngurus kopi sehingganya jarang orang nanam. Ternyata juga banyak, tapi ternyata cabainya ini banyak yang rusak. Jadi melambungnya harga bukan karena sesuatu hal membalas dendam dari pupuk dan pestisida, tapi memang keberadaan produksi cabai itu benar-benar berkurang jauh, sehingganya permintaan pasar banyak tapi barangnya enggak ada. Itulah yang mengakibatkan mahalnya yaitu harga cabai dan cuaca yang sangat ekstrim. Saya kira untuk video saya pada saat ini mungkin ilmunya ini di ujung video ini
saya selalu berbagi. Punya saya ini triknya hanya terus saya kasih fungisida. Kalau dulu saya jarang memakai fungisida kalau sebelum tua. Nah, ini karena musimnya hujan, saya kasih fungisida. Ya, terlepas fungisida yang Sobat Tani pakai silahkan apapun, tapi sifatnya yang kontak dan sistemik gitu aja, bergantian karena kalau kita kontak terus ya kehujanan sudah nggak ada reaksi di dalamnya. Tapi karena sistemik dia juga bisa bekerja setelah yaitu penyemprotan 2 ataupun 3 hari, dan sehingganya pada saat sampai waktunya penyemprotan lagi masih dia bereaksi. Itu fungisidanya. Terus insektisidanya yaitu usahakan yang dia bisa menjaga dari lalat buah seperti bahan aktif ivermectin, mitomil ataupun proponovos. Silahkan mana yang Sobat Tani pakai. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya belum berbicara banyak-banyak karena saya akan melakukan penyemprotan rumput ini Sobat Tani. Ini sudah saya lakukan penyemprotan rumput dengan yaitu herbisida sistemik, karena rumput lancuran ini seperti ini tidak akan mati dengan pestisida yang berbentuk kontak ataupun bersifat kontak. Jadi saya melakukannya sampai ini sore, seharian dari tadi pagi. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.